tunduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa kita datang di tempat ini adalah kedatangan kita di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan adalah kedatangan yang membawa sukacita. Amin. Kenapa kita harus bersukacita, saudaraku yang terkasih? Karena hari ini kita memperingati bagaimana satu kisah atau satu peristiwa besar yang terjadi ya 2000 tahun lebih yang lalu. Saudara, di mana satu peristiwa yang sangat penting untuk setiap kehidupan kita, ya. Oleh karena peristiwa tersebutlah saudara dan saya boleh ada hari ini di tempat ini. Kita yang tadinya mungkin nggak tahu bagaimana hidup ini, tujuannya apa dan segala macam. Tapi saudaraku yang terkasih, kita dikumpulkan hari ini itu karena apa? Karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun lebih, ya. Karena sudah 2000 tahun dari dulu orang bilang 2000 tahun, sekarang sudah lebih. 2000 tahun, 2023 tahun yang lalu, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, semua sukacita, amin. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan dulu, ada sukacita atau tidak? Ada. Hah? Sukacita semuanya. Wow. Hari ini Semuanya saya clean. lihat, wah, ada yang putih, ada yang hitam. Wow, luar biasa sekali. Hitam menunjukkan bahwa kita turut merasakan, nggak tahu hitamnya, tapi kalau putih juga merasakan bagaimana kesucian yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini tepatnya kita ada di dalam memperingati Jumat Agung. Kenapa Jumat Agung? Saudaraku yang terkasih, ya, Jumat Agung adalah di mana Tuhan, ya, hari ini tepat kira-kira kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan nanti jam 3, ya, lalu kemudian mati, ya, disalib ini selama dari jam 4 pagi tadi, ya, dan itu sudah perjalanan salib, ya, saudaraku yang terkasih, perjalanan lalu kemudian melewati Via Dolorosa, lalu kemudian sampai di Bukit Golgota, ya, dan Tuhan disalib di sana, puji Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa ada orang-orang yang luar biasa yang juga ikut memikul pada waktu itu. Nah, tapi saudaraku yang terkasih, hari ini kita berbicara tentang, ya, di mana firman Tuhan berkata bagi kita sesuai dengan tema dalam ibadah spesial Jumat Agung bagi kita, kematian yang memberi kehidupan. Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah kenapa yang mati pasti mati, tidak bisa hidup, saudaraku yang terkasih, ya. Buktinya sampai sekarang, ya, nggak ada orang yang mati lalu kemudian hidup lagi, ya. Tetapi kenapa ini memberi kematian ini memberi kehidupan? Kematian Kristus ini memberikan kehidupan yang luar biasa, yang bagi kita adalah sesuatu anugerah. Nah, saudara, kematian Kristus adalah satu tindakan yang mengerikan, ya. Kematian Kristus adalah satu tindakan yang mengerikan, tetapi bagi kita itu membawa keselamatan. Amin. Oleh sebab itu mari kita sama-sama buka dulu di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2. Ayatnya yang ke-18, kita mulai dari ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Sudah dapat? Kalau belum dapat, jangan lihat di depan karena di depan juga belum dapat. Boleh lihat di depan, boleh lihat di Alkitab saudara atau di HP kudus saudara. Puji Tuhan, ya. Luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan baca secara bergantian. Ya, saya ayat 18, saudara 19. Demikian selanjutnya bergantian. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan
tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengecam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Sama-sama kita baca ayat 24, 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kematian Yesus adalah tindakan yang sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan. Kenapa saudaraku? Kematian di atas kayu salib adalah kematian bukan secara yang wajar, tetapi kematian di atas kayu salib adalah kematian orang-orang yang luar biasa jahatnya. Dan tempat itu di mana Yesus disalib adalah tempat yang terkutuk, ya. Itulah namanya, itulah sebabnya itu Bukit Golgota, tempat terkutuk, saudara. Artinya tempat orang-orang yang akan dieksekusi, tempat orang-orang yang akan dihukum mati. Karena apa? Karena dosa yang luar biasa mereka lakukan. Saudara tidak akan dihukum mati hanya karena mungkin misalnya mencuri nasi, mencuri roti, tidak akan ada hukum mati. Tetapi hukuman mati terjadi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan lebih daripada itu. Artinya apa? Lebih jahat dari orang yang jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kematian itu begitu tragis. Ya, kenapa? Karena Yesus disejajarkan dengan orang-orang yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bagaimana seorang yang digantikan oleh Yesus, Barabas. Ya, betul. Ya, masih ingat? Siapa yang digantikan oleh Yesus? Barnabas atau Barabas? Halo. Halo, ayo. Siapa yang digantikan oleh Yesus ketika orang Israel, orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, bebaskan, salibkan dia dan bebaskan. Siapa yang dibebaskan? Barnabas atau Barabas? Barabas, luar biasa ya. Siapa yang bilang Barnabas tadi? Ya, Barabas. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, ini kan kalau begini pinter-pinter namanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang Barabas yang begitu jahat ada di dalam penjara, di dalam tahanan, saudara, tidak tahu apa kejahatan yang sudah dia lakukan. Tetapi yang luar biasanya, Yesus ya menggantikan dia sebagai hukuman dalam hal itu. Orang-orang Yahudi waktu itu menuntut supaya Barabas dibebaskan. Mereka lebih suka kepada seorang penjahat daripada seorang Yesus yang memberikan mereka hidup. Ya, mereka benci karena apa? Yesus memberikan satu keteladanan untuk kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari kisah ini kita bisa lihat ada banyak orang-orang yang menentang, ada banyak orang-orang yang berusaha menekan yang namanya kebenaran itu. Tetapi yang namanya kebenaran tidak akan pernah sirna.
Kebenaran itu akan muncul sesuai dengan fajar pagi hari, seperti fajar pagi hari sampai rembang tengah hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa bangsa Yahudi atau orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang secara khusus bangsa Israel yang waktu itu tidak menerima kehadiran Yesus, mereka menolak, mereka mau menyalibkan Dia karena mereka berpikir, apalah artinya seorang anak tukang kayu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus membayar semua itu. Ya, Yesus menggantikan seorang Barabas. Dia mati. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, Barabas bebas. Orang yang berdosa bebas. Orang yang tidak berdosa masuk di dalam penjara. Tidak cukup sampai di sana, ia dipukul. Ya, ya, saudaraku yang terkasih, ia dicambuk. Lalu kemudian tidak cukup sampai di sana. Sesudah dicambuk ia harus memikul salibnya. Memikul salibnya sendiri. Betapa beratnya, betapa luar biasanya juga. Kenapa? Di dalam kelemahan itu dia tetap memikul salib. Dan firman Tuhan berkata, ia tidak sekalipun tidak mengucapkan kata-kata yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan tadi berkata bagi kita sesuai dengan perikop yang diberikan, penderitaan Kristus adalah sebagai teladan. Nah, saudaraku yang terkasih, seberapa banyak kita orang percaya yang hari-hari ini menderita di dalam kehidupan kita. Penderitaan yang kita alami tidaklah sebanding dengan penderitaan yang sudah Kristus alami bagi kita. Kita mungkin hanya terkadang, bahkan mungkin gini, untuk datang ke gereja saja kita merasa menderita. Kenapa? Harus jalan kaki mungkin, harus mengeluarkan ongkos mungkin, mengeluarkan tenaga mungkin, mengeluarkan bensin mungkin. Saudara, saya mau sampaikan bahwa pengorbanan yang Tuhan lakukan tidak sebanding dengan uang bensin. Tidak sebanding dengan tenaga yang kita keluarkan. Yang mati bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini firman Tuhan. Yesus menawarkan untuk menggantikan kita. Penderitaannya di kayu salib sangat besar, tetapi yang memutuskan untuk menanggungnya. Siapa yang mau menanggung? Siapa yang mau menanggung orang berdosa? Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau menanggung? Siapa yang mau menggantikan kita? Tetapi Kristus, Bapak Ibu Saudara, ia mengambil satu keputusan, meskipun itu jalan yang berat, tapi ia memutuskan untuk apa? Ia memutuskan untuk menggantikan kita. Untuk menggantikan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menghargai pengorbanan Kristus ini. Orang percaya yang tidak taat, tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak mau diubahkan hidupnya, maka saya mau katakan ia menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Di waktu kita berdosa, Tuhan telah mati buat kita. Lalu kemudian kalau kita berdosa lagi, siapa yang mau mati untuk kita? Ketika kita berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Artinya dosa kita terampuni, bersih. Tapi kalau kita berbuat dosa lagi, pertanyaannya siapa yang mau mati untuk dosa kita? Apakah kita akan menyalibkan Kristus untuk yang kedua kali? Firman Tuhan bilang tidak mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan bagi kita, kemarin kita di dalam Kompria, kita sepakat bahwa setiap hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan adalah apa? Kemarin yang masih ingat, kejahatan.
setiap orang yang setiap tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, maaf kata, ketika kita misalnya tahu bahwa kita beribadah kepada Tuhan adalah hal yang baik dan itu adalah kehendak Tuhan supaya kita beribadah. Namun kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, itu adalah kejahatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berhati-hati dalam hidup ini. Pengorbanan Kristus begitu besar dalam hidup kita. Ya, siapa yang mau menggantikan nyawa untuk orang yang berdosa? Saya mau tanya, adakah di antara saudara yang mau menggantikan ketika saya masuk penjara? Pak Pendeta masuk penjara biar saya saja deh yang masuk. Ya, enggak. Itu karena Pak Pendeta jahat sekali sih. Biarin aja dia rasain. Pasti begitu, betul enggak? Ya, enggak ada yang bilang, waduh saya mau gantikan Pak Pendeta biar Pak Iqbal aja yang masuk penjara. Betul enggak? Ya, enggak, paling-paling begini. Ya, pendeta masuk penjara, dia orang baik loh, orang baik. Tapi nggak ada yang mau menggantikan, betul? Nggak ada yang mau menggantikan. Dia orang baik loh, sekali doain orang mati. Ini salah. Nah, sekali doain orang sembuh gitu, contoh kan gitu. Ya, sekali doain orang sakit, yang sakit mati. Udah waktunya maksudnya, ya. Kalau waktunya sembuh ya sembuh. Kalau waktunya dipanggil Tuhan ya panggil Tuhan. Itu bukan karena pendeta. Ingat sekali lagi, ada banyak yang mengklaim, hidup pendeta itu kalau doa mati kita. Saudaraku yang terkasih, itu semua kedaulatan Tuhan. Amin. Ya, ada orang yang takut didoain oleh pendeta. Kenapa? Setiap orang-orang yang didoain sama pendeta itu mati. Hah? Saudara, saya mau sampaikan, ya, kematian itu milik Tuhan. Bukan pendeta yang menentukan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan tadi. Dia berkata bagi kita, ia telah berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Orang ini tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi pada waktu itu saudara, ya, disampaikan bahwa Barabaslah yang harus dibebaskan. Ya, Bapak Ibu Saudara, betapa tidak adilnya hukum ini. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun kita mencari keadilan di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah menemukan keadilan. Makanya saudaraku yang terkasih, jangan heran, jangan mencari keadilan di dalam dunia ini, karena memang dunia ini tidak adil bagi kita sebagai orang percaya. Ya, kalau kita lihat ada orang pakar gereja, lalu kemudian ada orang-orang percaya, di mana keadilan? Saudara, dari dulu memang dunia ini tidak adil. Ya, kalau dia adil, saudara, Yesus tidak disalib. Ya, tapi karena memang kita tidak boleh mencari keadilan dalam dunia. Kemana kita cari keadilan? Hanya di dalam Tuhan. Karena ia melihat setiap tetesan air mata. Ia melihat setiap jeritan hati saudara. Ya, dan ia berkata, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, ia seperti fajar pagi hari. Bapak Ibu Saudaraku, ia tidak pernah terlambat. Ia tidak pernah terlambat dan tidak pernah tidak muncul. Coba bayangkan saudara, matahari pernah tidak ada? Tidak. Matahari pernah baru terbit jam 10? Iya. Matahari selalu tepat terbit pada jam-jamnya. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang harus membuat kita lebih bersemangat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pengorbanannya begitu besar bagi setiap kita. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, kematian memberi hidup, kematian yang memberi hidup. Kita lihat begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita ini adalah orang yang mati sebenarnya, mati di dalam dosa. Tubuh saudara boleh ada, tubuh saudara boleh hidup sekarang ini, tapi kita mati di dalam dosa. Ya,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ketika kami pelajari bahwa Bapak Ibu Saudara, kematian adalah keterpisahan tubuh, jiwa, dan roh terhadap Tuhan. Ya, kematian dosa, kematian ketika kita berdosa, ada begini, mati rohani, ada juga mati secara jasmani. Nah, definisinya kematian adalah terpisahnya kita, ya, terpisahnya kita, ya, kalau secara jasmani terpisahnya semua tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kematian yang dialami, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, kematian yang terjadi, yang teralami di sana adalah kematian keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Artinya gambaran Allah yang ada di dalam diri manusia itu rusak, bahkan hancur. Kenapa firman Tuhan berkata begini ketika Ia menciptakan kita? Jadi ingat ini, ya, kita dengar baik-baik. Ketika Tuhan menciptakan, Ia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Artinya kita punya pemikiran yang sama dengan Tuhan, kita punya perasaan yang sama dengan Tuhan, kita punya hikmat dan kebijaksanaan, ya, serupa dan segambar, ya, bukan serupa wajahnya seperti saya, enggak, ya. Bisa saja waktu itu gambar Yesus itu lebih ganteng dari saya, atau saya lebih ganteng gitu, ya. Seperti itu. Tapi saudaraku yang terkasih, otomatis begini, ya, serupa dan segambar dengan Tuhan adalah persamaan kita dalam pemikiran. Kita punya pertimbangan-pertimbangan. Itu yang Allah berikan. Nah, ketika jatuh dalam dosa, gambar inilah yang telah rusak. Sehingga apa? Manusia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akhirnya manusia jatuh dalam dosa, bergumul, saudara. Ya, di antaranya ada orang-orang yang mau usaha, ada juga orang-orang yang berusaha kembali. Oh, kita mencari Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa semakin mereka mencari Tuhan, semakin mereka berbuat dosa. Jadi dalam Roma dikatakan tidak ada yang benar, tidak ada yang suci. Semua manusia telah berbuat dosa. Oleh sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini. Kenapa? Manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Manusia tidak bisa kembali dengan Tuhan. Manusia harus dihukum. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kami pelajari hukuman mati, hukuman yang ada di dalam neraka itu luar biasa sekali. Ya, kematian keterpisahan. Saudaraku yang terkasih, neraka ada di mana? Ya, bingung juga saya. Ya, belum pernah ke sana, saya belum ketemu. Nah, saudara, gambarannya kita setiap orang yang percaya ada yang namanya tempat perhentian, dan itu ada juga namanya neraka. Neraka itu ada di perut bumi yang paling dalam. Ya. Dan itu panasnya luar biasa sekali. Lebih panas dari matahari, 10.000 kali lebih panas dari itu. Makanya waktu ada Lazarus dan orang kaya berkata apa? Di sini panas, haus, kering. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ngeri sekali. Ya. Ini orang-orang yang orang-orang yang berdosa harus masuk di dalam tempat perhentian itu. Sudah disiksa dalam tempat perhentian itu, saudaraku yang terkasih, ketika akhir zaman nanti selesai, langit dan bumi baru, sebelum muncul langit dan bumi baru, maka orang-orang yang berdosa tadi akan dibangkitkan Tuhan untuk apa? Menerima hukuman. Hukuman apa? Hukuman yang kekal.
di situ akan dilemparkan dalam lautan api. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini suatu hal yang mengerikan. Kematian begitu mengerikan ketika kita jauh di dalam Tuhan. Ya, dan saya mau sampaikan, kematian yang kita alami karena dosa itu tidak hanya sementara. Kematian yang terjadi, ya, adalah kekal selama-lamanya. Ya, hidup dalam, ya, lautan api. Anda memang terbakar, tapi tidak akan pernah mati karena kekal. Itulah sebabnya betapa luar biasanya kematian itu. Ya, tidak bisa kita bayangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Jumat Agung ini peringatan akan kematian Tuhan. Mari kita mau rubah hidup kita. Kita mau rubah hidup kita lebih baik di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menerima hal itu, tapi kita menerima satu kehidupan yang kekal. Jaminannya saudara, bagi setiap orang yang percaya akan turut memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kekal. Kita anak raja. Kita raja. Turut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita hanya menderita dalam dunia ini, coba bayangkan penderitaan kita di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita ini umur panjang 70, bahkan kalau ditambahkan 80, saudara, hanya 80 tahun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita harus menderita dalam dunia ini selama 80 tahun, tidak sebanding dengan penderitaan yang kekal yang akan kita alami. Oleh sebab itu, kalau dipilih, kamu mau menderita kekal atau kamu hanya mau menderita 80 tahun? Yang mana saudara pilih? Oh, silakan menderita terus. Ya. Terjadilah sesuai dengan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Ditawarkan kepada kita penderitaan yang kekal atau penderitaan yang hanya 80 tahun, yang mana saudara pilih? Hah? Saya hanya pilih yang 80 tahun saja. Ya? Kenapa? Kalau saya hanya harus menderita selama 80 tahun, tidak apa-apa. Kenapa? Selamanya saya akan mengalami kemenangan. Amin. 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 Karena kehidupan kekal yang Tuhan janjikan tidak terbatas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kita yang harus mati, dia berkata, kematian Yesus pertama memberikan kita kehidupan. Artinya ia mengubah kematian menjadi kehidupan. Ya, kematian Kristus mengubah kehidupan, kematian kita menjadi satu kehidupan. Ya, yang pertama kematian. Saudaraku, kita yang dalam arti kematian kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal, kita gagal di dalam segala sesuatu. Di dalam usaha kita gagal. Tetapi oleh karena kematian yang mengubahkan semua kematian itu menjadi kehidupan. Sehingga hidup kita menjadi hidup, saudara. Apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Apa yang kita lakukan menjadi berhasil. Kenapa? Ia mengubah. Saudara, saya mau berkata, dulu saya seorang yang nggak tahu ya. Saya memang seorang nggak tahu pada waktu itu. Ya, nggak jelas kalau gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ya dulu kalau saya ini siram tanaman mati. Ya, ini sebelum saya bertobat, waktu itu suka tawuran gitu kan. Ya. Tapi kalau dulu di zaman kami itu tawuran tuh nggak ada. Yang ada 1 lawan 1. Meskipun banyak, tapi pemimpinnya mana? Pokoknya 1 lawan 1. One by one. Meskipun banyak teman-temannya, ya kan? Ayo senang. Ya, yang berantem nanti cuma 1 lawan. Ya, kalau kalah berarti mundur semua. Ya, seperti itu. Enggak sekarang ini tawuran, wah. Ya, gak jelas juga. Ya kan? Yang dipukul nggak tahu, yang kena kayu temannya sendiri kan ya? Ya, pulang-pulang darah-darah. Enggak, kalau
waktu masih kami zaman SD SMP itu, ya saudaraku yang terkasih, nggak ada teman-teman gerombolan dan segala macam, saudara. Begitu udah ngumpul semua, teman sana lawan sana ngumpul juga. Lalu siapa yang jagonya? Satu lawan satu. Itu dulu. Nah, saudaraku yang terkasih, itu dulu kehidupan kami bagaimana? Saya kasih makan. Oh, ini dulu kami punya peliharaan, ya. Kami punya peliharaan yang namanya anjing itu, guguk gitu ya, RW lah. Ya, saudara gemuk-gemuk, ya gemuk-gemuk. Nah, kakek saya itu pulang ke Nias. Waktu itu kami tinggal di Medan. Kakek saya itu pulang ke Nias, ya, waktu 1 bulan. Lalu saya ditugaskan untuk apa? Jaga rumah dan beri mereka makan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, dalam waktu sebulan, ya, saya selalu beri mereka makan lebih. Bahkan saking lebihnya, saya kasih aja semua supaya saya nggak tambah-tambah. Ya, saudaraku yang terkasih, akhirnya puji Tuhan dalam waktu sebulan, ya, RW atau guguk-guguk yang gemuk-gemuk itu dalam waktu sebulan sudah kurus. Bukan malah gemuk, tapi jadi kurus. Saudara yang terkasih, lalu orang bilang, tanganmu panas. Saya pegang-pegang, enggak juga, gitu kan? Katanya tangan panas. Berbagai cara orang bilang, begini dan begitu, harus pakai apalah, dia segala macam. Saudara, saya lakukan berbagai cara, tetap saja saya siram bunga yang mekar, jadilah layu. Oh, bagaimana kalau saya pacaran, lagi mekar-mekarnya jadi layu kan? Luar biasa sekali. Ya kan? Bagaimana orang yang hidup gitu ya, saudara, orang yang lagi segar, puji Tuhan. Ya, selama saya bertemu dengan Pak Eko, bukan marah, tapi semakin besar. Nah, itu luar biasa sekali. Itu satu perubahan. Tapi saudara, ketika ya kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, kita melayani Tuhan seiring dengan perjalanan waktu. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, untungnya ada tanaman-tanaman yang tumbuh dekat rumah. Saudara, saya mencoba, saya mau siram, hidup. Ya, ada satu perubahan. Inilah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Kematian yang memberi kehidupan itu adalah segala sesuatu yang selama ini kita hidup di dalam keterkutukan mungkin, di dalam dosa mungkin, tapi saudara, Tuhan ubahkan menjadi kehidupan. Kita menjadi orang-orang yang memberi kehidupan bagi banyak orang. Hidup kita dari yang tadinya kita tidak bisa memberkati, diubahkan menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu saudara, itu yang namanya kematian, itu memberikan kehidupan bagi setiap kita. Ya, jadi Bapak Ibu saudara, kematian memberi kehidupan. Yang pertama, karena ia mengubah cara-cara daripada hidup kita. Ya. Yang kedua, kematian memberi kehidupan. Yang semestinya kita berdosa, yang semestinya kita mati, tetapi ia telah memberikan kita hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara, firman Tuhan berkata, tadinya yang mungkin seringkali kita berkata, oh, saya sakit nih karena dosa, karena kutuk. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tapi orang yang percaya dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus kita sudah sembuh. Artinya, oleh bilur-bilur darah Yesus, ia mengubah sakit kita menjadi kesembuhan. Pertanyaannya bagi kita, percayakah kita akan hal ini atau tidak? Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, ambil momen ini bagi kita, momen spesial Jumat Agung ini menjadi satu perenungan bagi kita, supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang harus mati tetapi ketika kita menerima kehidupan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ya, saya mau ajak kita sama-sama, kita mau renungkan firman Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan telah mengubah dunia. Kalau kita tidak berubah, maka kita adalah menjadi orang yang paling malang dalam hidup ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh
maka kita adalah orang-orang yang paling terbuang dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan menawarkan kita, bagaimana hati kita ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Hari ini firman Tuhan, dia berkata, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kematian Kristus mengembalikan hubungan kita yang telah rusak itu, kita kembali menjadi baik. Jaminannya bagi kita, hidup kita terpelihara. Firman Tuhan berkata, pemelihara jiwa. Artinya dia pelihara jiwa saudara. Bagaimanapun keadaan kondisi saudara, ketika kita mengenang, ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu mengembalikan dan kita dijamin dalam hal yang namanya hidup yang kekal. Saudara, dia pemelihara jiwa. Oleh sebab itu apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin. Tuhan pelihara hidup kita. Kematian Kristus ini memastikan hubungan itu kembali menjadi baik. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, taruh hati saudara, taruh Alkitab saudara, ya. Kita mau sama-sama saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Sembari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama masuk untuk makan sehidangan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, mari saudara tundukkan kepala dengan sikap doa.